Gawat, Komandan Tempur Zionis Israel serang tentaranya sendiri. Kabar terbaru bikin gempar seantero negeri Israel. Bagaimana tidak, seorang komandan tempur Zionis yang bertugas di perbatasan malah menyerang anak buahnya sendiri hingga belasan luka tertembak dan tewas di tempat. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di balik itu semua. Sang komandan tempur mengakui jika dirinya ingin berhenti menjadi bagian dari pasukan Israel. Dirinya mengaku menyerah dan malah ingin bergabung pada pasukan Palestina untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Komandan tempur ini akhirnya ditangkap oleh pihak Israel, namun 3 jam setelah diinterogasi, komandan senior itu mengaku tak mau lagi menyerang Palestina karena akibat hal tersebut mentalnya terganggu dan dirinya mengaku tak pernah hidup damai ataupun bahagia karena telah menyerang yang tak bersalah. Penembakan yang dia lakukan pada anak buahnya tersebut diakuinya sebagai bentuk kekesalan dan balasan yang parah akibat sang anak buah yang terlalu angkuh namun pada dasarnya memegang senjata saja tidak mampu dan ternyata semua hanya didasari oleh kebencian. Di sisi lain ada pula seorang jenderal Israel mengatakan jika pada akhirnya negaranya sendiri yang akan kalah karena sesungguhnya para tentara Zionis tidak memiliki keahlian seperti pasukan Hamas dan lainnya. Seorang pejabat tinggi militer Israel mengakui negaranya tidak mungkin bisa mengalahkan Hamas dan pasukan lainnya. Apalagi jika operasi dilakukan selama 1 bulan seperti operasi militer pada musim panas tahun lalu. Jalur Gaza terpaksa harus berbagi kepentingan antara Israel dan Hamas. Warga Palestina sendiri harus tetap berkuasa di jalur Gaza untuk mencegah wilayah itu tenggelam dalam kekacauan. Pernyataan Mayor Jenderal Sami Turgeman yang ditulis surat kabar Israel Yediot Aharonot terbit terlihat lebih sebagai pujian kepada Hamas daripada komentar tentang penguasa de facto jalur Gaza itu yang dibuat oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tidak ada pengganti untuk Hamas sebagai penguasa tunggal di Gaza. Jika penggantinya adalah IDF atau Israel Defense Force, pasukan pertahanan Israel dan aturannya yang kacau, maka situasi keamanan akan jauh lebih bermasalah, ungkapnya. Turgeman mengaku dirinya tidak bisa membayangkan bagaimana operasi berikutnya akan efektif. Untuk bisa menguasai Gaza, Israel butuh waktu lebih dari 1 bulan untuk mencapai prestasi yang signifikan. Untuk Hamas, jumlah korban tewas dan jumlah serangan kami tidak menjadi ukuran keberhasilan atau kurangnya keberhasilan. Yang penting bagi mereka adalah tidak kehilangan Gaza dan tetap berada dalam kekuasaan. Turgeman memperkirakan kemampuan bersenjata Hamas terus dibangun dan diperbaharui setiap beberapa tahun, hingga dipastikan pada akhirnya Israel lah yang akan kalah. Pria Palestina di Yerusalem melakukan aksi serangan, 2 pemukim ilegal Israel terbunuh. 2 pemukim ilegal Israel tewas, 5 lainnya terluka dalam operasi serangan run over yang dilakukan oleh seorang pria Palestina di Yerusalem yang diduduki. Dikutip dari Palinfo, dikabarkan 3 orang dalam kondisi kritis, sisanya luka sedang hingga serius. Sumber Yerusalem mengatakan bahwa pelaku operasi menyerang dengan mobilnya kepada sekelompok pemukim di dekat terminal bus di lingkungan pemukiman Ramot yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki. Dia menambahkan pelaku operasi adalah seorang warga Yerusalem umur tidak lebih dari 30 tahun bernama Hussein Karex dengan mobil Mazda biru menunggu para pemukim berkumpul di lokasi sebelum menabrak mereka. Pelaku kemudian ditembak mati terkena beberapa peluru di sekujur tubuhnya. Penduduk memobilisasi pasukannya di kota Yerusalem setelah operasi serangan run over tersebut.
dan sejumlah pejabat keamanan serta politisi di pemerintahan pendudukan tiba di lokasi operasi. Operasi tersebut dilakukan beberapa jam setelah kematian tahanan Ahmed Abu Ali dari Hebron karena kejahatan kelalaian medis dengan membiarkannya meninggal secara perlahan tanpa pelayanan kesehatan di penjara pendudukan. Pekan lalu, 5 pejuang Brigade Al-Qasim Said selama berontrokan dengan pasukan pendudukan di kamp Akabat Jaber di Jericho. Menurut laporan yang terdokumentasi, jumlah Zionis yang terbunuh akibat operasi mencapai 10 sejak awal tahun 2023, selain 61 orang terluka diantaranya dalam kondisi kritis. Setidaknya 7 orang Israel tewas, 10 lainnya luka-luka dalam serangan penembakan yang terjadi di dekat sinagog Yahudi di pemukiman Nabi Yakub di utara Yerusalem yang diduduki. Sementara diumumkan bahwa pelaku operasi tersebut Khairi Al-Kham Sahid dan operasi kembali dilakukan oleh remaja Palestina bernama Muhammad Al-Liwat 13 tahun. Keesokan harinya melukai 2 pemukim. Akibat operasi tersebut, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memutuskan untuk mengambil tindakan segera untuk menghancurkan rumah pelaku operasi yang menurut sumber keluarga adalah Syahid Hussein Khaled Kalraki, 30 tahun dari Al-Isawiyah. Netanyahu menginstruksikan penguatan pasukan Israel di lapangan, melakukan investigasi, melakukan penangkapan. Menurut saluran 7 Ibrani juga menambahkan bahwa Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Komisaris Jenderal Polisi Yakub Sabtai pergi ke lokasi serangan di Yerusalem. Sejak Januari lalu, pejuang perlawanan Palestina melakukan 530 aksi perlawanan. Akibatnya 7 orang Israel tewas, 38 lainnya luka-luka menurut data Israel.